Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan pengkajian atau mengisi format pengkajian pada eh, format pengkajian keperawatan medikal bedah. Jadi yang sebelumnya itu sudah kita bahas tentang format pengkajian keperawatan dasar. Sekarang kita akan bahas tentang keperawatan medikal bedah. Jadi kalau bicara tentang format keperawatan medikal bedah, ini sudah masuk di dalam pengelompokan sesuai dengan kebutuhan pasien-pasien dengan masalah penyakit dalam dan pasien bedah. Jadi memang judulnya saja sudah berubah. Kalau kemarin itu judulnya sudah kita bahas. Sebelumnya judul bab 1 dan bab 2 atau judul penyakitnya itu berdasarkan atas kebutuhan dasar manusia. Maka yang sekarang sudah langsung fokus ke dalam kasus penyakitnya si pasien. Jadi kalau memang pasiennya itu kita datang, kita mendapatkan pasien ada hipertensi untuk penyakit dalam, ya maka kita akan menulis bahwa asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Namun kalau untuk keperawatan dasar, maka jika pasiennya itu hipertensi, namun laporan pendahuluannya itu kita tulis bahwa asuhan keperawatan pasien sesuai dengan apa yang dia rasakan pada saat itu. Contoh, jika pasiennya itu adalah hipertensi, maka kita mau fokuskan untuk apa sesuai dengan keluhan utamanya. Contohnya, mungkin pasiennya datang dengan nyeri kepala, maka kita akan tulis ada dua kemungkinan di sana. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan rasanya menyeri, ataukah asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan perfusi jaringan cerebral, ataukah karena ini hipertensi itu di jantung, maka mungkin saja bisa kita angkat diagnosa lain seperti asuhan keperawatan pada pasien dengan penurunan kardiak output, namun harus didukung dengan tanda-tanda pendukung. Nah, jika pasiennya ini jika sudah masuk di dalam keperawatan medikal bedah, maka langsung ditentukan diagnosa pasiennya itu sesuai dengan diagnosa medis. Contoh, jika pasiennya hipertensi, maka asuhan keperawatannya adalah asuhan keperawatan pasien dengan hipertensi. Nah, nanti diagnosanya itu seluruh diagnosa yang berkaitan dengan hipertensi, berkaitan dengan keluhan pasien, itu kita angkat. Jadi diagnosanya tidak hanya terbatas atas 3. Nah, kemudian untuk pasien ini dengan penyakit dalam. Jika pasiennya adalah pasien bedah, maka contoh pasiennya datang dengan penyakit apendisitis. Maka ketika dia kalau sudah masuk di dalam kamar operasi, pasca operasi, maka asuhan keperawatannya bukan lagi keperawatan dasar, gangguan pencernaan, eliminasi, dan sebagainya. Tetapi sudah fokus, Anda mau pilih. Jika Anda mengangkat asuhan keperawatan pasien dengan apendisitis, maka batasannya adalah sebelum pasien masuk kamar operasi, atau pasiennya hanya apendisitis saja atau radang umbai cacing saja sebelum masuk operasi. Namun kalau seandainya batasannya sampai di sebelum operasi. Namun jika Anda mau mengangkat semuanya, maka sampai di pasca operasi, sampai perawatan sampai dia pulang, maka dia judulnya adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan apendiktomi. Ya. Jadi sudah fokus tindakan pembedahannya apa namanya. Kalau apendisitis ya apendiktomi. Kalau tonsil ya, radang tonsil, maka namanya adalah tonsilektomi. Pokoknya semua ya adanya yang omi-omi di belakang. Seperti itu gampangannya ya. Oke, kraniotomi ya untuk pasien stroke, kanker otak dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mengisi? Ini formatnya. Ingat, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa semua harus dalam bentuk narasi. Dan kemudian
Judul asuhan keperawatan pada pasien sistem kardiovaskuler, ya. Nama penyakitnya tulisnya di sini. Contoh hipertensi, ya. Hipertensi di ruang apa, rumah sakit mana, seperti itu. Nah, untuk pengkajian, pengumpulan data dan sampai di alamat, kemudian identitas penanggung jawab itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya. Jadi diisi lengkap. Kemudian keluhan utama kemarin saya sudah bilang pada Anda bahwa keluhan utamanya itu pada saat Anda melaksanakan pengkajian, bukan pada saat sebelumnya, atau Anda mengarang indah atau Anda menyontek di rekamedik, tidak boleh. Tapi pada saat Anda mengkaji apa keluhan utamanya, ya. Nah, untuk riwayat penyakit sekarang, Anda bisa menulis dari mulai pasien pertama kali merasa tidak nyaman pada saat di rumah sampai nanti dirawat di UGD, dari UGD dia pindah kemana, sampai pada saat Anda melakukan pengkajian. Anda ceritakan semua di sini, ya. Kemudian di riwayat penyakit terdahulu sudah kita bahas sebelumnya, itu berfokus pada apakah pernah dirawat, lakukan operasi, pernah kecelakaan, kemudian pasiennya itu imunisasinya bagaimana, itu harus dijelaskan di sini semuanya, ya. Ada punya riwayat alergi ataukah tidak terhadap makanan, terhadap obat dan sebagainya, sedang menggunakan pengobatan jangka panjang ataukah tidak, nah itu ditulis semua di sini. Nah, untuk riwayat penyakit keluarga, apakah pasien itu mempunyai penyakit yang sama dengan keluarganya, dengan satu keturunannya, dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan kakeknya, ya, ataukah ada om-omnya yang mempunyai penyakit yang sama, om yang satu garis keturunan dengan ibu dan ayah, seperti itu. Harus Anda tulis di sini dan Anda gambarkan dengan genogram, ya. Nah, untuk pemeriksaan fisik, semua itu fokus kepada 11 sistem, ya, 11 sistem karena medical bedah itu sudah fokus kepada sistem. Jadi ada 11 sistem mulai dari sistem pernapasan sampai sistem reproduksi. Di sini saya sudah memberikan kodenya. Jadi sistem pernapasan inspeksinya bagaimana, auskultasi, palpasi, perfusi. Jadi organnya yang kita kaji di sini adalah hidung, faring, laring, trakeal, bronkus, paru-paru. Kemudian sistem kardiovaskuler, IPPA juga. Kemudian di sini mulai dari konjungtiva, bibir, leher, jantung, ekstremitas, kapilari refill time, clubbing finger, itu semua Anda lihat. Pencernaan juga harus IABP, ya, bukan seperti yang lain, sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian mulai dari semua sistem pencernaan. Jadi memang untuk keperawatan medikal bedah ini, anatomi fisiologi merupakan dasar yang paling penting untuk Anda mengkaji, ya. Sistem syaraf ada inspeksi palpasi dan perkusi, ada GCS, Glasgow Coma Scale, ya, tingkat kesadarannya, skornya berapa, kemudian derajatnya apa, apakah somnolen, bahkan sampai koma, atau kompos mentis, bisa. Kemudian ada hasil tes fungsi nervus kranial, motorik, sensorik, refleks cerebellum, irigasi meningen, dan sebagainya. Ini kalau irigasi meningen ini untuk pasien dengan otitis media akut, apakah ada keluar-keluar dari telinga atau tidak. Kemudian sistem penglihatan, mata dan bagian-bagiannya, warnanya, ya, perabahannya nyeri atau tidak, tes fungsi penglihatan, sistem pendengaran, inspeksi palpasi perkusi, kemudian telinganya seperti apa, bagiannya, warna, ada lesi atau tidak, tes fungsi pendengarannya seperti apa. Kemudian sistem perkemihan, ginjal, ureter, kantung kemih, meatus uretra, apakah lengkap, pengeluaran urinnya berapa balans cairannya, ureum kreatinin berapa, kemudian sistem muskuloskeletal, endokrin, intergumen, reproduksi. Jadi seluruh ini harus ada tes, entah itu hasil lab. Jadi nanti di hasil lab
yang ada di bawah sini, ya, hasil pemeriksaan laboratorium itu, hasilnya juga Anda masukkan di sini. Ya, Anda harus masukkan di sini. Ya, di sistem di pemeriksaan fisik. Nah, untuk pola aktivitas sehari-hari, ingat bahwa kita harus membandingkan antara sebelum sakit dan pada saat sakit, di rumah dan di rumah sakit, seperti itu, ya. Kemudian semuanya dalam bentuk narasi. Nah, lanjut kepada pola nutrisi, makannya sebelum sakit, sesudah sakit, pada saat sakit, kemudian IMT-nya berapa, berat badan relatifnya berapa, sudah ideal atau belum. Kemudian minumnya berapa, balance cairannya berapa, semua Anda tulis di sini. Minumnya berapa banyak, jangan tulis 1 gelas, 2 gelas, tapi berapa mili. 200, 400, 600, itu harus Anda tulis di sini. Ya. Makannya pun sama. 1/2 porsi, 3 sendok makan, jangan clear menghabiskan satu piringnya itu berapa. Ya. Kemudian Anda ceritakan bahwa gizi itu memberikan dia karbohidrat, dietnya diet apa, TKTP, rendah garam, kemudian karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, harus Anda tulis di makan sini, ya. Minum, ya, apa yang diminum Anda tulis di sini. Kemudian pola eliminasi. Nah, BAB warnanya apa? Kemudian teksturnya bagaimana? Ada darah ataukah tidak? Kemudian BAB-nya berapa kali? Ya. Kemudian ada keluhan pada saat BAB, entah mengedan ataukah terlalu encer untuk pasien yang diare. Kemudian untuk BAK-nya berapa kali dalam sehari? Kemudian warnanya apa? Baunya gimana? Jangan sampai tiba-tiba ada bau nanah dan sebagainya, bau darah dan sebagainya, ya. Balance cairannya berapa? Jadi untuk BAK, balance cairannya itu juga Anda isi di pengkajian eliminasi di BAK, kemudian ditambah lagi dengan Anda mengisi di sini sistem perkemihan balance cairannya, ya. Kemudian nutrisi ini makan itu juga berkaitan di pencernaan, ya, di sini. Peristaltik ususnya berapa banyak, ya. Anda tulis di sini. Kemudian untuk pola istirahat, tidur malam siang, ya. Itu. Kemudian jangan lupa hasil pemeriksaan HB hemoglobin itu berkaitan di sini juga, ya. Kemudian untuk personal hygiene, makan minum, berpakaian, toileting dan sebagainya itu dibantu ataukah tidak, ya. Mandiri ataukah tergantung, itu Anda tulis di sini, ya. Kemudian untuk data psikologis. Nah, lihat penampilannya bagaimana, status emosi, konsep diri ini bisa Anda lihat penampilan dari si pasien, kemudian Anda harus tanya sama si pasiennya. Body image bagaimana pandangannya tentang kesehatannya saat ini, tentang tubuhnya saat ini, harga dirinya bagaimana, mungkin agak sedikit penurunan karena sakit dan sebagainya, ideal diri harusnya dia bagaimana, perannya seperti apa pada saat di rumah dengan masyarakat, dengan keluarganya sendiri, namun mungkin saja mengalami penurunan pada saat dia sakit, nanti pulang harusnya seperti apa. Kecemasan, tingkat kecemasannya berapa? Karena ada skor untuk mengukur kecemasan, tulis di sini skor kecemasannya berapa. Kemudian interaksi sosial. Nah, data sosial, di sini Anda tulis bahwa kehidupannya, kesejahteraannya bagaimana, faktor ekonominya bagaimana, gajinya sebelumnya berapa, apakah pada saat dia sakit itu BPJS menanggung ataukah tidak, ataukah perusahaannya atau tempat dia bekerja memberikan cuti atau menambah uang untuk perawatan di rumah sakit atau tidak, ataukah gaji dipotong ataukah tidak, Anda tulis semua di sini. Dan pada saat pulang, harapannya pada saat sembuh mau seperti apa, ya. Kemudian untuk data spiritualnya, kepercayaannya apa, kemudian apakah pada saat dia masih sehat, rajin berdoa ataukah tidak, kemudian pada saat sakit berdoa atau tidak, terus keyakinannya terhadap kesehatannya seperti apa, yakin sembuh ataukah tidak, pada saat beliau
berada di rumah sakit, apakah ada tokoh agama yang datang mengunjungi dan berdoa padanya atau tidak, bagaimana penguatan keluarganya, istri, anak-anak, dan sebagainya untuk perawatan selama dia berada di rumah sakit. Kemudian untuk data penunjang, untuk pemeriksaan laboratorium, kemarin saya sudah bilang bahwa ada 5 kali pemeriksaan laboratorium ditulis per hari, ya, per pemeriksaan. Jadi supaya kita akan follow up. Contoh HB hari ini pada saat Anda pengkajian belum tentu sama dengan besok. Atau yang sebelum-sebelumnya Anda tulis ini, pada saat dia masuk rumah sakit di UGD pasti ada hasil pemeriksaan labnya. Apa saja, tulis tanggalnya berapa, hasilnya apa, jenis pemeriksaannya apa, hasilnya apa, nilai normalnya, interpretasinya apa. Jadi Anda bandingkan antara hasil yang didapatkan oleh si klien dengan nilai normal. Apakah menurun, meningkat, ataukah normal atau sama. Jika masuk ada hasil pemeriksaan, tulis di sini hasil pemeriksaannya apa, tanggal berapa. Nanti pada saat beberapa hari lagi, berapa pemeriksaannya, tanggal berapa, hasilnya, jenis pemeriksaannya apa, hasilnya apa, tulis semua di sini. Begitu saja sampai nanti Anda selesai pada saat Anda mengkaji dan setelah selesai membuat laporan. Ya, Anda tulis di sini. Bisa juga hasil-hasil ini Anda tulis di evaluasi, ya, di sini, di hasil implementasi dan evaluasi, ya, Anda bisa tulis di situ. Nah, kemudian jenis pemeriksaan radiologi. Ada berapa kali pemeriksaan radiologi di situ, entah itu foto ronsen, entah USG, entah EKG, MRI, CT scan, semua Anda tulis di sini. Berapa kali, 2 kali, tanggal berapa dan berapa, tulis semua di sini hasilnya. Ya. Kemudian terapinya, kemarin saya sudah bilang untuk Anda terbagi atas enteral dan paraenteral. Kemudian yang apakah obat oralnya apa, namanya apa, dosisnya berapa, jangan 3x1, 2x1, tapi tulis berapa miligram per berapa jam, seperti itu. Via apa, entah oral, entah IV, ataukah sukutan dan sebagainya, ya, intrakutan dan sebagainya, obat oles dan sebagainya. Semua hasil itu dimasukkan di dalam analisa data, ya, dimasukkan dalam analisa data. Jadi paling gampangnya itu adalah semua hasil pemeriksaan yang abnormal, yang tidak normal, Anda copy semua sampai di pemeriksaan, sampai di data spiritual, Anda pindahkan, dan hasil pemeriksaan Anda pindahkan, masukkan di simptom sini. Bagi mana data subjektif, mana data objektif. Kemudian Anda tinggal kelompokkan, ini masuk di dalam diagnosa apa, problemnya apa. Oh, contoh Anda lihat, oh pasiennya itu mungkin ada di pemeriksaan eliminasi untuk BAB, ya. Itu di sini ada fekal, di sini ada masalah. Berarti Anda lihat entah konstipasi atau diare, Anda tulislah di sini konstipasi berhubungan dengan apa, ya. Anda bisa lacak itu di hasil pengkajian Anda. Begitu Anda kelompokkan. Anda tidak bisa fokus hanya kepada 3 diagnosa. Nggak bisa. Pasiennya itu kalau sudah seperti ini biasanya banyak sekali diagnosa. Kemudian Anda silakan urutkan berdasarkan prioritas. Yang paling diutamakan di sini adalah yang pertama itu ada masalah kegawat daruratan atau tidak. Fokus kepada airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Kemudian Anda kalau memang tidak ada kegawat daruratannya, maka Anda fokus adalah kepada keluhan utamanya yang paling dikeluhkan, ya, aktual. Yang paling dikeluhkan itulah yang menjadi diagnosa yang paling pertama untuk ditangani. Hasil dari diagnosa keperawatan ini, jadi diagnosa keperawatan ini harus problem, ya, problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign and symptom. Tuliskan semua di sini. Ada 10, tuliskan di sini 10. Maka diagnosa yang di rencana asuhan keperawatan, silakan Anda yang di prioritas Anda pindahkan di sini. Ya, urutkan semua, kemudian tujuan dan kriteria hasil. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa tujuan itu berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh si klien,
tujuannya apa, kemudian intervensinya berfokus juga kepada symptoms. Jadi kalau diare ya tujuannya adalah diare berhenti dalam berapa jam, kemudian intervensi untuk diarenya itu ada apa saja. Selalu berfokus kepada ONEC, observasi, tindakan keperawatan atau nursing act, mandiri, kemudian edukasi dan kolaborasi. Jadi minimal setiap intervensi itu ada 4 tindakan yang harus kita berikan. Masing-masing harus punya rasional. Jika ada 4 intervensi, maka rasionalisasinya juga harus 4. Implementasi tinggal Anda pindahkan di intervensi, Anda jadikan kata kerja. Jadi di sini tulisnya adalah kaji tanda-tanda vital, maka diimplementasi adalah mengkaji tanda-tanda vital. Di sini edukasi pasien tentang hipertensi dengan diare, maka tulis di sini adalah mengedukasi keluarga tentang diare. Dan evaluasi. Evaluasi yang dimaksudkan di sini adalah evaluasi formatif ya, formatif. Jadi setiap 4 tindakan ini, maka evaluasinya juga ada 4. Jadi mulai dari depan intervensinya ada 4, rasionalisasinya harus ada 4, implementasinya juga harus ada 4, dan evaluasinya juga harus ada 4. Sesuai dengan tindakan. Nah, jika itu sudah selesai, ini kan per jam atau per waktu tindakan. Nah, kalau untuk catatan perkembangan evaluasi terakhir, ya, di evaluasi terakhir itu Anda tinggal tulis saja bahwa SOAP-nya apa, ya, SOAP-nya apa. Kalau di sini berfokus pada evaluasi, Anda boleh menulis di sini adalah R, di evaluasi sini tulisnya R, respon, atau Anda mau lebih rajin lagi, Anda bisa tulis S, subjektif, data dari pasien, subjektif apa, objektifnya apa, per tindakan, ya. Namun kalau di sini Anda sudah harus fokus kepada SOAP, ya, SOAP di sini. Bisa saja sampai SOAP biar bisa di sini. Per tindakan, ya. Per diagnosa. Jadi ini biasanya adalah jam. Jadi ini evaluasi sumatif atau summary atau kesimpulan. Biasanya adanya tuh pada akhir-akhir waktu untuk tindakan, waktu shift. Jadi Anda tulis ini SOAP ya. Nah, jangan lupa tanda tangan. Jadi memang kalau untuk format pengkajian KMB ini dia lebih simpel karena sudah fokus, sudah dikelompok-kelompokkan. Hanya Anda memang harus menulis secara lengkap di dalam. Pembagiannya gampangannya adalah inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Jadi semua fokus sistem pernafasan, inspeksinya apa, auskultasinya apa. Jadi inspeksi untuk hidung sampai paru-paru apa, auskultasi dari hidung sampai paru-paru hasilnya apa, palpasi dari hidung sampai paru-paru, perkusi hidung sampai paru-paru. Jadi baginya itu hanya pada 4 bagian ini aja. Tergantung dari. Jadi saya sudah meletakkannya semua di sini ya. Oke, mungkin itu dari saya. Untuk tugasnya ada di link deskripsi, nanti saya kirimkan untuk Anda. Tetap semangat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan Anda komen di link di bawah. Oke, selamat pagi.